Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ulkus mole ya atau cancroid ya dengan SKDI-nya itu 3A ya. Jadi dokter umum tuh harus menata laksanakan awal dulu ya. Baru kalau misalkan dia kambuh lagi ya penyakitnya bisa dirujuk ke spesialis kulit kelamin ya. Untuk definisinya nih, definisi dari ulkus mole ya atau cancroid ya. Jadi ulkus mole ya atau cancroid itu adalah suatu penyakit infeksi menular seksual ya yang disebabkan oleh bakteri ini ya Haemophilus ducreyi ya atau Haji ducreyi ya. Bakterinya ini dia gram negatif ya Coccobacillus, yang dimana kalau Coco itu kan dia bulat, kalau Bacillus itu kan batang ya. Jadi dia setengah bulat setengah batang ya. Jadi dia ya udah kayak agak lonjong tapi kayak gini nih dia ya. Dia bentukan Coccobacillus itu seperti itu yang ditandai oleh ulkus pada bagian genitalia ya, bisa genitalia pria atau wanita ya kan, saat berhubungan seksualnya tidak bagus yang dapat membentuk bubo atau limfadenopati supuratif ya yang di bagian inguinal ya, sekitaran inguinal atau daerah selangkangan gitulah. Untuk epidemiologi ya, pada ulkus mole itu dia merupakan penyakit menular seksual tertinggi ya, ketiga ya setelah herpes genital dan sifilis ya, dan memang ini paling banyak ketiga ya dan sering ditemui ya pada kasus-kasus klinis. Untuk etiologinya ya disebabkan oleh tadi ya bakteri Haemophilus ducreyi ya, yang dimana nanti kalau misalkan nanti kita melakukan pemeriksaan gram ya, ini pemeriksaan gram ya, pemeriksaan gram itu atau pemeriksaan ini ya gimsa gitu kan, itu didapatkan bakterinya tuh dia gram negatif ya Coccobacillus ya, seperti rel kereta atau rel iklan atau school of fish ya, soalnya kan dia kan kayak rel kereta nih ya, ini kayak rel kereta ya, atau seperti kumpulan ikan banyak ya kayak ikan teri kan gitu ya, nih school of fish. Dia juga Coccobacillus kan seperti ini kan dia. Nah, kenapa dia gramnya itu warna merah? Karena dia gram negatif kan saat di pewarnaan ini ya, kristal violet sama safranin kan dia membentuk warna merah. Kan kalau gram positif kan dia warnanya kan ungu ya, kalau gram negatif dia warnanya merah. Dan dia tuh non motil ya, non motil berarti dia tidak bisa bergerak gitu kan menggunakan flagel, dan dia tuh anaerob fakultatif ya. Kalau anaerob fakultatif tuh dia bakterinya tuh bertahan ya, bakterinya tuh bisa bertahan pada lingkungan yang kaya oksigen atau lingkungan yang miskin oksigen. Jadi dia dua-duanya tuh bisa ya, pada oksigen atau tidak ya, bisa. Jadi itu dia bisa survive ya pada kedua lingkungan gitu ya, pada oksigen atau tidak ya. Man juga dia ada oksidasinya positif ya, yang dimana tuh kalau dia oksidasinya positif berarti dia menghasilkan enzim oksidase. Kalau katalase negatif berarti dia tidak menghasilkan enzim katalase gitu gampangnya ya. Untuk faktor risikonya ya itu disebabkan oleh mungkin ya dia tidak sirkumsisi ya pada anak-anak kan ya, pada laki-laki ya, dan juga hubungan seksualnya tidak sehat, misalkan tidak menggunakan proteksi ya, atau kondom ya, atau dia hubungan seksnya banyak ya dengan wanita ya tetapi tidak sehat kan, atau tidak dijaga genitalianya. Kemudian juga pada pekerja seks komersil ya yang sering melakukan hubungan seksual ya yang tidak sehat juga, dan mungkin karena ada koinfeksi dengan HIV jadi dia jadi imunokompromis ya, jadi dia sering menurun sehingga bakterinya itu bisa berinvasi ya ke genitalia sehingga menyebabkan terjadinya ulkus mole ya atau cancroid. Untuk patofisiologinya ya, ini patofisiologi singkat biasa. Kalau patofisiologi banyaknya nanti di video setelahnya, itu disebabkan oleh tadi kan bakterinya tuh Haemophilus ducreyi ya yang menginvasi ke genitalia pria atau wanita ya, sehingga nanti ketemu sel PMN sama sel makrofag ya, terjadi inflamasi lokal kan, dia inflamasi akut ya, yang dimana tuh nanti akan merusak pada sel epitel dan fibroblast pada genitalia. Misalkan kalau pada pria kan kenanya kan di preputium ya, atau di corona atau di glans penisnya kan. Nah itu akan terjadi kerusakan yang hebat kan ya. Itu dan lama-kelamaan itu akan menyebabkan terjadinya eritema papul ya, pustul ya. Jadi kalau eritema papul itu dia kayak peninggian padat gitu kan ya, dan dia eritema kan, dan juga pustul nih dia membentuk nanah ya karena bakterinya sama sel imunnya tuh mati semua kan, sehingga membentuk kayak kuning-kuningan gitu kan pustul. Nah kalau pustulnya pecah ya, ini pustulnya pecah ya, nih pas pustulnya pecah itu akan menjadi lesi kronik ya, ulkus itu ya. Jadi dia menjadi lesi sekunder yang dimana tuh dia lesinya tuh ulkus yang itu sangat nyeri ya,
sangat nyeri sekali, dan biasanya tuh dia tepi atau batasnya tuh dia irregular dan dia agak-agak lunak gitulah gitu. Fokus centroid ya, dan dia bergaung gitu lah ya. Nah, kalau pada diagnosisnya tuh ya, tadi kalau pada pria kan kenanya kan dia di penis ya, di orificium urethra externanya atau di corona atau di glans penisnya kan, itu kan menyebabkan ya dia ulkusnya tuh multiple ya, jadi kayak banyak gitu kan ya, ulkus-ulkusnya seperti itu. Dan juga dia dasarnya kotor ya, dan tepinya tuh dia irregular, jadi dia batasnya kan tidak tegas ya, diffuse. Kemudian dia ada nyeri juga disertai nyeri tadi kan, bergaung, dan tepinya tidak rata ya, atau irregular sih, sama aja. Kalau pada wanita itu biasanya tuh kenanya tuh bisa di labia ya, atau di vaginal introitus, dan pada area perianalnya ya, di sekitaran anusnya. Nah, kalau pada wanita itu dia nyerinya tuh gejalanya kan semuanya ya, disuria ya, disuria itu kan nyeri saat berkemih ya, atau nyeri saat BAK, buang air kecil ya. Kalau disparianya kan berarti kan nyeri saat berhubungan seksual ya. Ini nyeri atau sakit ya saat berhubungan seksual gitu kan, karena ada ulkusnya kan, kena gitu ya. Juga bisa ada karena perdarahan rektum ya, dan bisa ada nyeri saat buang air besar ya, atau saat defekasi ya, saat buang air besar. Kemudian juga ada 50% kasus itu juga ada ini limfadenopati inguinalis ya, karena dia menyebar ya ke kelenjar getah bening yang di sekitar limfadenopati inguinalis ya, di sekitaran inguinal ya, atau di sekitaran bokong itu ya, selangkangan itu ya, bokong. Itu akan menjadi limfadenopati supuratif ya jika sudah lama gitu kan. Nah, kemudian untuk diagnosis itu biasanya tuh bisa ditegakkan sih berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Kalau pada pemeriksaan penunjang ya boleh dilakukan kalau misalkan ragu-ragu ya, dengan atau dia untuk menyingkirkan diagnosis lain ya. Biasa tuh sih ya pemeriksaan GIMSA ya, atau pemeriksaan gram kan, bakteri gram negatif atau gram positif ya, GIMSA. Kemudian juga bisa dilakukan kultur agar coklat ya. Kemudian juga bisa dilakukan PCR ya, PCR bakteri ya, untuk mencari DNA protein bakterinya, yang gimana tuh dia sangat sensitif ya, dan spesifik. Kalau GIMSA tuh buat pewarnaan gram ya, gram negatif atau positif. Nah, untuk keterlaksananya itu dibagi dua sih ya. Kita nanti bisa pastikan dikasih antibiotik ya, antibiotik langsung aja definitif. Kalau kita tuh ada yang pakai yang antibiotik yang dosis tunggal ya, atau DT kan, atau antibiotik yang multidos ya, itu ya, multidos gitu kan, banyak gitu kan. Itu bisa dikasih ciprofloxacin 2 kali 500 mg per oral selama 3 hari. Kalau misalkan erythromycin bisa dikasih 4 kali 500 mg per oral selama 7 hari ya. Nah, kalau misalkan yang ini ya, dosis tunggal tuh bisa dikasih azithromycin ya, oral, berarti kan dia diminum ya. Itu dosis tunggal juga. Dan alternatif bisa diberikan ceftriaxone 250 mg intramuskular, dosisnya tuh dosis tunggal. Untuk topikal kita bisa lakukan kompres dengan NaCl 0,9% pada lesinya untuk menurunkan derajat nyerinya ya, dan untuk membersihkan lesinya ya, soalnya kan dia lesinya kan kotor ya. Kita kompres dengan NaCl. Kemudian untuk simptomatik kita bisa lakukan analgetik ya, kan pasiennya kan nyeri ya, jadi kita kasih asam mefenamat 500 mg ya per oral ya, 3 kali 1 per hari ya, tablet ya gitu. Kemudian untuk edukasi dan pencegahan ya, jangan melakukan hubungan seksual selama terapi ya, karena nanti akan menyebabkan terjadinya reinfeksi kan ya. Kemudian juga pengobatan antibiotiknya tuh bersama pasien dan pasangannya ya, agar tidak terjadi infeksi kembali atau rekurensi dan lain-lain ya. Kemudian juga kontrol terapi ya setelah 7 hari ya, nanti bisa balik lagi untuk evaluasi apakah ulkusnya sudah sembuh atau tidak. Untuk pencegahannya bisa melakukan proteksi atau menggunakan kondom ya saat berhubungan seksual ya, dan juga menjaga kebersihan kelamin pria dan wanita, dan bisa dilakukan screening PMS ya, kalau misalkan ada faktor risiko seperti dia PSK ya, dan lain-lain gitu. Kemudian untuk prognosisnya tuh biasanya tuh baik ya jika terlaksananya cepat ya, diberikan antibiotik dan simptomatik, dan dikompres dengan NaCl ya. Kemudian juga kalau misalkan ada koinfeksi dengan HIV ya, atau dia mempunyai sifilis juga ya,
itu kan dia kan imunokompromis ya. Bisa tuh dia durasi penyakitnya tuh lebih lama ya, karena harus menangani 2 penyakit gitu kan, gitu. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.